Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Imam Rajani. Sebelum kita mulai ibadah, saya akan bagikan satu ayat dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8, di mana pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Dan ini membuktikan bahwa dalam kasih Tuhan kita ada perlindungan yang kekal. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih setiamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kita semua akan bersatu hati dalam doa, dalam pujian kami Tuhan, dalam kesungguhan kami untuk kami tetap meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersatu hati dan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus batu karang kami yang teguh, kota benteng dan perisai kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
pujikan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, Pedang yang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kudu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai pria lagi bagi Allah kita. Yesuslah Engkau Tuhan. Haleluya.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, ya Yesus Tuhan. Oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu yang baik ini untuk menaikkan ucapan syukur kita, untuk menaikkan sembah kita dan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun kita berada saat-saat ini, bukan menjadi suatu halangan, tapi kami percaya hadirat Tuhan sanggup. Hadirat Tuhan sanggup memulihkan setiap kita dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kita. Engkau yang layak terima sembah kami. Oh, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yes. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa melayani jemaat Tuhan di GBI Imamat Rajani Surabaya pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Dimanapun kita berada, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Saya mengajak jemaat Tuhan semua untuk kita berdoa sebelum saya lanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah, untuk belajar, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, dan juga mendengar firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan ketika firman disampaikan, sungguh kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan berbicara tentang transformation in problems. Ya, bagaimana kita bisa berubah, mengalami perubahan di tengah-tengah setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Saya yakin bahwa pergumulan itu tidak kebetulan terjadi. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan di setiap pergumulan yang kita alami. Tuhan tidak sedang bercanda, Tuhan tidak sedang iseng ketika Dia mengizinkan satu pergumulan kita alami dalam kehidupan ini. Kata transformasi sendiri berasal dari bahasa Yunani metamorpho, ya, metanoia. Artinya sebuah perubahan bentuk, ya, perubahan wujud, ya. Bahwa memang kita setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Bukankah kita dari manusia lama diubah oleh Tuhan menjadi manusia baru?
dan manusia baru yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus diperbarui di dalam Dia. Nah, kata problem, kata masalah dapat diartikan sebuah ataupun suatu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masalah dianggap sebagai satu keadaan yang memang harus dibereskan, harus diselesaikan. Nah, karena itulah jemaat Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Tuhan ingin bahwa lewat masalah, lewat problem demi problem, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, Tuhan ingin menjadikan hal tersebut untuk apa? Untuk mentransformasikan, untuk mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah sama karena pembaharuan demi pembaharuan, perubahan demi perubahan, terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa siapapun kita yang ikut dalam ibadah online ini, di dalam hati kita ada satu kerinduan untuk mau terus-menerus diperbaharui, diubahkan. Dan kita belajar pada hari ini bagaimana masalah, apa yang diubah masalah dalam kehidupan kita, apa yang akan ditransformasi lewat sebuah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin lewat pergumulan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, Dia mengubah kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini. Apa saja yang Tuhan ubah dari hidup saya, dari hidup kita, atau setiap pergumulan demi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang tidak punya pergumulan. Setiap orang punya masalah. Dan kalau Anda masih punya masalah, itu artinya Anda masih hidup. Amin, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang kalau udah nggak punya masalah, berarti dia sudah mati. Udah nggak ada problem lagi. Selalu ada masalah. Ada yang bermasalah dengan ekonomi, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah masa depan, masalah bertetangga, masalah bersaudara. Oh, ada begitu banyak masalah. Dan setiap kita pasti punya masalah. Bahkan kadang-kadang kita mengalami masalah yang beruntun. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah menunggu. Jadi udah antri, sudah di depan mata. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan kehidupan, kalau engkau di dalam Tuhan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan atas pergumulan itu. Pasti ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dari masalah itu atas kehidupan kita. Yang pertama, apa yang ditransformasikan oleh masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan ingin mentransformasi sikap kita, mengubahkan sikap kita. Karena apa, saudara-saudara? Ada banyak orang punya sikap yang buruk menghadapi masalah. Ya, dikatakan ayat 2 tadi, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu mengalami masalah, itu dalam pencobaan, ada pergumulan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Memang gak bahagia. Berarti apa? Ini sebuah sikap, ya. Ini sebuah respon yang benar atas masalah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yusuf mengalami masalah. Kakak-kakaknya, saudaranya benci. Dan dia dijual jadi budak. Dia di rumah Potifar juga ada masalah.
Tapi apa yang membuat dia berbeda? Sikapnya terhadap masalah. Jadi bukan soal besar kecilnya masalah itu sebenarnya. Ya, jadi masalah itu tidak jadi masalah kalau sikap kita benar. Nah, ini perhatikan nih. Masalah itu tidak jadi masalah kalau sikap kita benar. Tapi kalau sikap kita salah, respon kita buruk, ini menjadi masalah berat. Ini menjadi masalah yang besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Istri, suami, keluarga, siapapun itu tidak masalah kalau kita punya sikap yang benar menghadapi mereka. Persoalannya banyak orang yang punya sikap yang buruk, itu yang jadi masalah. Sungut-sungut, ya, terus komplain, marah sama Tuhan, ngambek nggak mau pelayanan, marah akhirnya apa? Udahlah, aku nggak usah kasih perpuluhan, ya. Karena apa? Sikap-sikap yang demikian inilah yang ingin Tuhan ubah dari kehidupan kita. Supaya kalau kita punya masalah, kita punya sikap yang apa? Bisa bersyukur. Dikatakan anggaplah kebahagiaan, bisa berbahagia. Memang gak berbahagia, memang lagi sulit. Tetapi sikapilah dengan cara yang benar. Sikapilah dengan cara anak Tuhan. Sikapilah dengan mindset kerajaan Allah. Sikap itu sangat penting. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka membanding-bandingkan, tidak pernah puas, pasti saudara pun sebagai manusia tidak senang punya orang atau sahabat atau teman yang demikian. Karena apa? Karena mereka akan mentransferkan satu aura, satu atmosfer yang buruk dalam kehidupan kita. Coba aja Anda berteman dengan orang yang suka mengeluh, suka sungut-sungut, suka komplain. Coba aja, 1 bulan Anda berteman. Setiap ketemu dia mengeluh, setiap ketemu dia sungut-sungut, setiap ketemu dia marah. Pasti akan apa? Satu atmosfer yang berubah, berbeda, yang negatif yang ditularkan. Tapi coba Anda ketemu dengan orang yang punya sikap yang benar, sikap yang antusias, yang gembira, yang bersyukur. Gimana Pak? Ya, musim COVID begini toko gimana? Sepi, ya sepi. Tapi gak apa-apa, Tuhan tetap baik. Itu akan mentransferkan sesuatu yang baik buat hidup saudara. Waduh Pak, gimana Pak anak-anak? Ya, saya dengar sekolahnya, uang sekolah susah Pak ya, karena ya usaha Bapak lagi sulit. Iya, betul. Kenyataannya betul. Tapi sikapnya terhadap masalah itu berbeda. Percaya Pak, Tuhan pasti tolong. Saya yakin memang kami lagi susah, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Kami akan setia beribadah, kami setia melayani. Wow, sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan. Dan sikap ini tidak mudah dibangun. Ingat bangsa Israel, 400 tahun jadi budak. Sehingga sikapnya itu sikap yang buruk, mentalitasnya rusak. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah Kanaan, dan ketika mereka masuk padang gurun, sikap itulah yang dibentuk oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Panas, kadang-kadang nggak ada minum. Wow, untuk apa? Untuk mengeluarkan sikap mereka yang sesungguhnya. Karena banyak orang ketika mereka melihat berkat Tuhan, wow, ada ucapan syukur. Wow, ketika naik pangkat, ketika anak-anak baik-baik, wow, ada ucapan syukur, puji Tuhan luar biasa. Ketika bangsa Israel lihat laut berau yang dibelah, wow. Ketika mereka melihat mungkin ada berkat yang lain, wow. Tapi ketika mulai masa-masa sulit, mulai mereka bosan dengan mana, mulai ada persuutan, mulai komplain dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau orang-orang yang demikian menerima berkat tanah perjanjian. Makanya Tuhan mentransformasi mereka lewat apa? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Padang gurun memang sengaja dibawa ke padang gurun. Padahal ada jalan yang lebih dekat dikatakan dalam kitab Keluaran. Tapi memang Tuhan punya kurikulum. Ya, Tuhan punya apa? Satu pendidikan untuk mendidik mereka punya sikap yang benar. Bukan cuma bisa bersyukur dalam keadaan baik, bukan cuma bersyukur ketika diberkati, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sikap kita mulai diubah oleh Tuhan di tengah masalah. Sikap kita yang kadang-kadang mengeluh, tapi sekarang kita belajar Tuhan terima kasih. Aku masih sakit,
tapi aku bisa memuji Tuhan. Aku masih sakit, tapi aku masih bisa memberkati orang lain. Wow, sikap kita mulai diubah. Istri Ayub dan Ayub punya sikap yang berbeda menghadapi masalah. Istri Ayub justru meminta Ayub meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Ya, dia hanya mau menerima yang baik. Itulah sebabnya Ayub berkata, masa engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Tapi Ayub enggak. Dia tetap apa? Bersyukur dengan keadaannya. Ya, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang dikatakan memberi, Tuhan yang terpujilah nama Tuhan. Baik diberi, baik diambil, baik diberkati, baik kekurangan. Puji Tuhan. Wow. Kalau sikap seperti ini ada pada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk kita hadapi. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat untuk kita pikul. Karena apa? Sikap kita yang benar. Kita tak meresponi setiap keadaan dengan apa? Sukacita. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian yang kedua, masalah Tuhan izinkan selain mentransformasi, mengubah sikap kita. Masalah Tuhan izinkan untuk mengubah ataupun mendewasakan iman kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Jadi memang iman itu sengaja mengalami ujian. Karena iman yang benar adalah iman yang sudah diuji. Banyak orang ingin imannya besar. Ya, mau memindahkan gunung. Ini bukan soal iman besar kecil, ini soal iman yang benar. Apakah iman kita benar? Dan dikatakan, ya, menghasilkan apa? Iman yang diuji itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi iman yang apa? Tekun, bersabar, tabah. Iman kita harus terus-menerus mengalami apa? Pembaharuan juga di dalam Tuhan. Waktu kita beriman kepada Kristus, kita terima keselamatan karena kasih karunia, grace. Tapi Yakobus juga mengatakan iman itu harus disertai dengan apa? Perbuatan. Karena kalau nggak ada buah, perbuatan daripada iman, orang nggak bisa lihat iman kita. Tuhan ingin kita punya iman yang apa? Murni. Dan iman kita terus diuji, didewasakan. Ketika kita sekolah, mau naik kelas itu ada ujian Bapak Ibu. Anda mau naik level apapun, saya jadi hamba Tuhan. Dari mulai pendeta pembantu, pendeta muda, sampai pendeta. Itu level yang berbeda dan juga punya ujian-ujian yang berbeda. Demikian juga dengan iman kita. Tuhan ingin terus mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita. Apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan dan memurnikan iman kita? Masalah, pergumulan. Itu yang Tuhan pakai. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, kita mengenal Abraham sebagai apa? Bapa orang percaya, bapa orang beriman. Tapi apakah sebutan itu diberikan kepada Abraham tanpa sebuah proses perjalanan yang menunjukkan bahwa Abraham memang sebagai seorang yang percaya? Tidak diberikan. Secara apa? Secara cuma-cuma. Tapi perjalanan Abrahamlah yang menunjukkan kepada kita dan dia pantas disebut sebagai bapa orang percaya. Bagaimana tidak? Dari Ur Kasdim. Di Ur Kasdim dia punya kelimpahan sebenarnya. Dia makmur hidupnya di sana. Tapi dipanggil Tuhan, tinggalkan Ur Kasdim. Ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepada Abraham. Mulai mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Dan Tuhan berjanji, engkau akan punya keturunan. Ternyata apa? Wow, istrinya mandul, tidak punya anak. Itu suatu masalah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia akhirnya beriman dan tetap percaya kepada janji Tuhan? Anaknya yang sudah diberikan Tuhan, diminta oleh Tuhan,
Dan dia harus menunjukkan iman dan percayanya. Dan dia berikan anak itu. Dan Tuhan akhirnya tahu bahwa dia sungguh orang beriman. Orang yang percaya, tapi juga orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang percaya, tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Dan sebagai orang yang beriman, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, itu mentransformasikan iman kita, mengubah iman kita. Ya, dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang, apakah engkau beriman kepada Tuhan, apakah engkau percaya kepada Tuhan, berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada janjinya atau tidak. Karena banyak orang yang bisa mendeklarasikan imannya. Pujian yang kita naikkan itu sebuah deklarasi iman. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi untuk membuktikan Tuhan ajaib, untuk membuktikan kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan izinkan masalah. Amin saudara, Tuhan izinkan pergumulan. Kita sebut Allah kita dahsyat, itu sebuah deklarasi, itu baik. Tetapi iman itu tidak hanya cukup dinyanyikan, tetapi harus dibuktikan. Iman kita harus terbukti dan teruji. Perhatikan, iman kita harus terbukti dan teruji. Ya, jadi iman kita diuji. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, ya, coba kita lihat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di sana? Demikian bunyi firman Tuhan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Lihat nih, jadi perlu dibuktikan. Iman itu murni enggak? Apa yang membuktikan? Pencobaan-pencobaan dikatakan tadi di ayatnya yang ke-6. Ada duka cita, ada persoalan. Maksudnya apa? Punya maksud tuh pergumulan, Pak, Bu. Punya maksud tuh kenapa Tuhan kasih saya nikah sama istri model seperti ini, suami model seperti ini. Kenapa saya punya mertua yang kadang-kadang kok sulit ya Pak saya hadapi. Itu punya maksud. Untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Dan lebih jelas lagi ya, Petrus mengatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas itu ya, supaya dia benar-benar murni, dia harus dimasukkan ke perapian yang sangat-sangat panas. Supaya apa? Yang tidak murni, kotoran-kotoran itu apa? Terpisah daripada emas yang murni itu. Sehingga apa? Yang tinggal benar-benar satu apa? Emas yang murni. Yang akhirnya yang Tuhan inginkan dari masalah itu, iman kita murni. Kita tidak memberi persembahan supaya kita mendapatkan dari Tuhan, karena kita sudah diberi banyak oleh Tuhan. Anda memberi persepuluhan bukan sedang memancing Tuhan, tapi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda murni. Aku cinta Tuhan bukan karena apapun, karena apa? Dia sudah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia yang memulainya. Bukan kita yang memberi sehingga Tuhan nanti memberi, bukan. Tapi dia sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Itu sebabnya Tuhan murnikan iman kita. Apakah kalau dalam keadaan sulit kita tetap setia memberi? Apakah kalau dalam keadaan kita dalam keadaan sakit, tetap iman kita tetap teguh? Sadrak, Mesa, Abednego pernah diperhadapkan kepada satu kesulitan. Mereka harus dimasukkan ke perapian yang sangat panas. 7 kali dipanaskan lebih dari yang biasanya. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Tapi apa kata mereka? Mereka punya iman yang besar. Kami percaya Allah sanggup. Tapi juga iman yang benar. Tetapi kalaupun kami tidak dilepaskan, kami tidak akan menyembah. Imannya bukan hanya karena ketika ditolong oleh Tuhan, tapi walaupun tidak ditolong dikatakan, mereka tetap percaya kepada mati sekalipun. Wow. Itu iman kita, saudara.
Iman yang tetap percaya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Itu jangan sampai kita ragukan. Tapi kan untuk sampai ke iman seperti ini gak langsung Bapak Ibu. Makanya apa? Abraham pun mengalami level-level ujian iman. Ya, sehingga akhirnya apa? Imannya menjadi dewasa. Imannya benar-benar murni. Jadi pencobaan, masalah dipakai Tuhan untuk apa? Mendewasakan iman kita. Iman kita benar-benar ditransformasikan, diubahkan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi benar-benar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan kita tahu, kita tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkannya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Transformasi apa yang terjadi lewat problem, lewat masalah yang kita alami dalam hidup ini. Yang ketiga, transformasi karakter. Ini yang terjadi. Dikatakan ayat yang keempat dalam kitab Yakobus tadi, Yakobus pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Lihat. Dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Biarkanlah ketekunan itu. Ini membutuhkan kerendahan hati. Ini membutuhkan satu watak yang apa? Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan membiarkan Tuhan untuk memproses hidup kita. Proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bisa cepat ataupun bisa lambat, berhasil ataupun gagal, itu juga tergantung daripada apa? Kemauan kita. Sebenarnya setiap problem itu ya bisa menghasilkan hasil yang berbeda dari karakter kita. Saya kasih contoh. Kalau ada air yang mendidih, ya, terus dikasih apa? Air mendidih ini dikasih apa? Telur. Telur itu akan apa? Akan makin apa? Keras. Tapi kalau kopi, malah apa? Dia bisa berbaur dengan air itu. Dia menjadi apa? Wangi yang sangat dicium, sangat apa? Enak. Ya, menghasilkan sesuatu bau yang enak. Apakah hidup kita begitu? Masalah membuat kita jadi keras, gak mau berubah, atau membuat hidup kita menjadi satu wangian, ya karakter yang baik, yang indah, yang bisa dilihat orang, dirasakan orang. Setiap kita punya karakter kodrati sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Tuhan. Karakter kita, apalagi sudah jatuh dalam dosa, itu lebih banyak karakter yang rusak. Itulah sebabnya kita butuh berkata, biarlah mengizinkan Tuhan untuk mengubah karakter kita, watak kita. Karena kalau kita mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan kita seperti dikatakan, ya, bejana atau periuk di tangan sang penjuna, dibentuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencananya, sesuai dengan maunya si tukang periuk ini. Periuk itu tidak punya kemauan. Memang kita diberikan free will oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai kehendak bebas kita. Kehendak bebas itu satu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi bagaimana kehendak bebas kita taklukkan dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sampai akhirnya apa? Karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mengalami pencobaan, karakter mereka diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, gak mau dinasehati, Tuhan izinkan masalah, bangkrut, ditipu orang, rugi, dan akhirnya mulai punya kesadaran, Tuhan, selama ini aku sombong, aku mau bertobat, aku mau berubah Tuhan. Selama ini aku angkuh, istriku pun kalau nasihat, kasih masukan, gak kuanggap aku merasa paling pintar. Tapi kejadian ini mengubahkan aku. Saudara tahu Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan
ya, mendirikan banyak jemaat di kota-kota. Jemaat yang dirintis besar-besar, punya anak rohani yang banyak, teologianya dalam. Seorang entrepreneur juga, pekerja keras, dia jual tenda. Gak main-main. Ternyata dalam pribadi Paulus yang seperti itu, ada satu kesombongan. Dan apa yang membuat dia bisa melihat kesombongan itu? Saudara tahu gak apa yang membuat Paulus akhirnya tahu bahwa dia sombong? Dikatakan dalam 2 Korintus, ada duri dalam daging. Dan setelah dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, angkat duri dalam daging, angkat masalah ini. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu penyakit yang Tuhan izinkan. Satu penyakit akut yang sangat kronis dalam diri Paulus. Tetapi akhirnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam daging. Supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Akhirnya dia sadar. Karena apa? Paulus itu punya karakter itu kolerik. Ya, kalau dalam ilmu kepribadian, saudara ya, soal foto karakter, Anda mungkin pernah dengar, ada yang pakai istilah kolerik, sanguin, melankolis, pragmatis. Ada yang pakai foto karakter warna, merah, kuning, hijau, ungu. Ini Paulus ini orang kolerik nih. Ini orang merah nih. Saudara tahu kalau orang merah, kolerik, belum diubahkan karakternya, yaitu mau menang sendiri, merasa paling bisa, merasa paling hebat. Makanya kan lihat Paulus pernah konflik nggak? Sering konflik. Sama Barnabas konflik karena Markus. Sama Petrus juga konflik. Karena apa? Dia orangnya begitu. Manusia apa? Manusia yaitu pribadi Paulus sebagai manusia kodrati. Ya. Tapi Tuhan ingin mengubah menjadi manusia ilahi. Sehingga Paulus akhirnya apa? Berubah nggak? Berubah. Dia akhirnya mengakui dia salah dengan apa? Menerima kembali Markus. Itu sebuah kerendahan hati yang sulit dimiliki oleh orang kolerik sebenarnya. Tapi Tuhan pakai masalah untuk mengubah karakter. Karena apa? Tuhan ingin mentransformasi hidup kita. Bahkan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kita lihat tadi dikatakan utuh. Ya, sempurna. Tidak kekurangan satu apapun. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap persoalan yang terjadi. Karakter kita dijamah oleh Tuhan lewat pergumulan. Karakter kita dijamah oleh Tuhan lewat masalah. Karakter kita dibaharui oleh Tuhan lewat kesulitan yang terjadi. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mazmur 119 ayat 71. Aku tertindas itu baik bagiku. Coba. Ya, ini orang yang punya sikap yang benar nih. Dan melihat apa? Supaya aku belajar mengikuti ketetapanmu. Aku belajar punya karakter yang baru. Karakter yang diperbaharui. Anda sebagai suami harus berubah karakternya. Anda sebagai istri harus berubah karakternya. Dan Anda bersyukur ada masalah. Ada pasangan mungkin yang Anda harus hadapi. Tapi tahukah saudara bahwa semua itu mengubah karakter Anda. Anda ternyata sulit mengampuni. Tapi Anda harus belajar lewat masalah. Untuk apa? Melepaskan pengampunan. Dan bagaimana Anda bisa tahu Anda bertumbuh dalam pengampunan kalau tidak ada yang menyakiti hati Anda. Tuhan izinkan yang menyakiti supaya apa? Anda bisa lepaskan pengampunan. Bagaimana Anda bisa tahu rendah hati kalau tidak ada yang merendahkan Anda? Tuhan izinkan ada orang menghina, memaki Anda. Dan Anda akhirnya tahu, oh saya sudah berubah. Dulu, wah itu bisa saya makan tuh orang. Dulu, wah saya bisa habisin tuh orang. Dia nggak tahu siapa saya, itu dulu. Tapi setelah ada masalah, Anda mulai diubah oleh Tuhan. Karakter Anda menjadi karakter ilahi. Karakter Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam ayat terakhir yang akan saya bacakan ini. Kata transform, kata metanoia, metamorfosis juga ada di dalam ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Wow, dengan muka yang tidak berselubung. Kalau karakter kita karakter yang baik, nggak ada kemunafikan, nggak ada selubung, nggak ada kepura-puraan.
Dan dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dari mana kemuliaan itu datang? Dari Tuhan, bukan kemuliaan dunia, kemuliaan Tuhan. Yang adalah roh. Maka kita, perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Puji Tuhan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi setiap pergumulan yang kita alami mengubah sikap kita, mengubah iman kita, mendewasakannya, dan mengubah karakter kita. Sehingga kita punya karakter manusia baru. Seperti Kristus, serupa dengan gambar. Sehingga apa? Tidak ada kemunafikan, kepura-puraan. Kita menjadi orang yang otentik. Kita menjadi orang yang apa adanya. Karena masalah sudah mengubahkan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara jangan bersungut-sungut ketika ada masalah. Ketika ada pergumulan, jangan bandingkan dengan orang lain. Saya setia sama Tuhan, dia gak pernah sama Tuhan setia. Kok saya ngalami ini, kok dia gak ngalamin. Setiap orang punya prosesnya dalam Tuhan. Izinkan, rendah hatilah untuk diproses oleh Tuhan di tengah masalah yang mentransformasikan kehidupan kita. Mengubah siapa? Benar-benar berbeda. Orang akan lihat beda loh itu Bapak itu. Dulu saya tahu 5 tahun yang lalu. Tapi semenjak dia beribadah di Imamat Rajani, beda loh. Wah itu pelayan Tuhan itu beda sekarang. Dulu 3 tahun lalu saya tahu dia sudah melayani. Tapi apa? Waduh kalau marah itu semua tiarap. Sampai kucing anjing juga tiarap. Tapi sekarang dia beda. Karena apa? Karena Kristus yang mengubahkan. Doa saya bagi semua Bapak Ibu. Jemaat GBI Imamat Rajani yang Tuhan kasihi. Kita mengalami transformasi lewat setiap masalah yang Tuhan izinkan. Dan hari-hari ini kita mungkin sedang menghadapi banyak masalah. Benar. Karena apa? Covid juga. Karena ekonomi, kesehatan. Ada banyak masalah. Saya pun dibentuk oleh Tuhan. Saya dengan istri dibentuk oleh Tuhan di tengah masalah yang kami harus hadapi. Membentuk apa? Yang saya katakan tadi. Sikap, iman, dan juga karakter. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, mari taruh tangan kananmu di dada. Dan minta supaya Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, sungguh melawat kehidupan kita. Sungguh hadir mengubahkan setiap kita. Tidak ada satu peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud dan rencananya dalam hidup. Lihat Ayub, Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan, ujian. Tapi akhirnya dia berkata, dulu dari kata orang aku melihat, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Dan dia mulai diubahkan oleh Tuhan. Lihat Yusuf yang sombong, diubah oleh Tuhan. Paulus diubah, dibentuk oleh Tuhan. Jangan punya sikap yang salah. Tapi milikilah sikap yang benar, respon yang benar. Lihatlah bagaimana imanmu sedang didewasakan. Karena dia ingin, Tuhan ingin iman yang murni. Bukan iman yang palsu, bukan iman yang pura-pura. Dan karakter kita dibentuk lewat pergumulan. Hinarabasika. Hinarabataka. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan bagi umat-Mu hari ini. Dan kami bukan cuma punya telinga yang mendengar. Tetapi ada hati yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Dan biar itu bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa. Di tengah banyak masalah yang kami hadapi. Di tengah banyak pergumulan yang terjadi. Kesulitan yang terjadi. Biar kami belajar untuk mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Mengalami Tuhan lewat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sikap kami diubahkan. Mungkin selama ini kami suka mengeluh, sungut-sungut, komplain, marah dengan Tuhan. Ampuni sikap itu Tuhan. Kami mau punya sikap yang benar, sikap yang bersyukur, sikap yang memuliakan nama Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Seperti Habakuk berkata, kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada hasil, tidak ada panen, gagal. Pohon ara tidak berbuah, tetapi aku akan beria-ria, bersuka cita. Dan biar itu juga kami miliki Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini, sikap kami diubah. Iman kami pun didewasakan, diuji, dimurnikan. Karena Tuhan ingin iman yang murni, iman yang teruji, terbukti. Karena iman tanpa perbuatan adalah satu hal yang mati.
Itulah sebabnya iman kami pun makin didewasakan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karakter kami pun diubah. Kesombongan kami dihancurkan. Keakuan kami diremukkan. Sehingga Kristus yang makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Supaya karakter kami seperti karakter Kristus. Karena kami menerima dari Tuhan kemuliaan dari Tuhan, dari roh adanya yang membawa kami kepada perubahan demi perubahan. Kami kuat dalam hidup ini. Kami sanggup karena Tuhan kami. Di dalam Tuhan kami sanggup, kami cakap menanggung segala perkara. Setiap roh keputusasaan, ketakutan yang kami patahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa umat-Mu dibangun hari-hari ini di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tentunya kita sudah diberkati dari firman Tuhan, dari pujian penyembahan pagi ini. Dan sekarang saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita memberikan persembahan untuk Tuhan adalah saat yang menyenangkan bagi kita harusnya. Karena kita tahu semua yang kita miliki ini datangnya dari Tuhan. Kita bisa bekerja, semua itu kemampuan dari Tuhan. Dan ketika kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ini sesuatu yang tadi saya katakan sesuatu yang menyenangkan karena kita diberi kesempatan untuk membalas semua kebaikan Tuhan melalui jumlah uang yang kita akan berikan. Memang tidak sebanding. Tapi saya percaya kalau itu diberikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka semua persembahan kita akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita transfer apapun yang kita mau online kan pagi ini kepada untuk persepuluhan atau untuk persembahan atau untuk keperluan Imra Senior atau untuk Natal, semua berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita ucapkan deklarasi doa kita bahwa pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, persembahan kami adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberikan dengan hati yang tulus, kami memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami kembalikan kepada Tuhan segala hormat, pujian, dan syukur kami kepadamu. Kami percaya apa yang kami persembahkan, Tuhan menerima dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, semua jemaat Tuhan, mulai besok tanggal 9 November kita akan mengadakan puasa raya bersama selama 7 hari. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 15 November, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 November kita selesai 7 hari puasa raya terakhir ini. Jemaat Tuhan, di dalam masa puasa raya ini mulai besok Senin, tiap malam ada acara doa bersama via Zoom, ya. Dan tiap malam ada pembicara-pembicara yang siap melayani kita semuanya. Tema dari puasa raya kita di periode terakhir 2020 ini adalah iman yang perkasa siap menghadapi 2021. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun ini, apalagi tahun depan. Tapi siapkan iman yang perkasa itu. Iman yang perkasa akan siap menghadapi apapun yang terjadi 2021. Sebab itu saya dorong Bapak Ibu semua untuk mengikuti puasa ini. Kita punya 2 macam pilihan. Satu pilihan dari dua macam, yaitu
jemaat bisa mulai berpuasa mulai jam 6 sore dan kita akan buka puasa jam 12 siang besoknya. Yang pilihan kedua, kita selesai makan terakhir makan jam 10 malam dan kita akan buka puasa besoknya jam 4 sore. Masing-masing durasinya 18 jam. Ya. Dan saya percaya melalui puasa dan setiap malam kita ikuti Zoom yang akan diadakan oleh gereja. Jemaat Tuhan, saya ingin dorong semuanya. Jangan hanya ngeklik laptop atau ngeklik handphone aja malas. Sudah tidak pergi kemana-mana lagi. Kalau di gereja harus naik mobil lagi, pergi lagi. Ini hanya di rumah. Ya, hanya di rumah ikut mendengarkan, menyembah bersama, mendengar firman Tuhan bersama. Nanti mungkin akan didoakan. Jangan malas. Ini bukan waktunya untuk kita malas mencari Tuhan. Ini sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu persiapan yang sangat ketat untuk kita menghadapi 2021 yang makin tidak menentu keadaan kita di dunia ini. Sebab itu saya dorong jemaat Tuhan, mari ikut. Ya, setiap malam tanpa daftar, setiap malam jam 7 malam. Jam 7 malam. Setiap malam jam 7 malam kita akan ikut Zoom dan semua jemaat Tuhan bisa mendapatkan link Zoom gereja melalui website gereja atau melalui WA group atau melalui Facebook, Instagram gereja, dan semuanya. Kita bisa mengikuti, kita bisa mengetahui link Zoom gereja. Hanya itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, tentunya kita dalam 8 bulan ini kita tetap beribadah secara online. Dan saya tahu bahwa walaupun ini sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tapi saya tahu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan melalui ibadah online selama 8 bulan lebih ini. Oleh kemurahan Tuhan, kota Surabaya sudah semakin membaik, dan beberapa hari yang lalu saya dengar dari Radio SS bahwa perkembangan COVID-19 di Surabaya ini semakin melandai, semakin datar. Artinya tidak lagi banyak yang terpapar COVID-19. Dan ada puluhan kelurahan di Surabaya ini yang sudah zona hijau. Dan saatnya kami sudah berunding dengan para leader di gereja ini. Kami akan membuka gereja Imamat Rajani, akan membuka ibadah kembali, ibadah onsite di mulai awal Desember. Ya, saudaraku semuanya perhatikan, mulai awal Desember minggu pertama, tapi kita masih uji coba. Kita mengadakan hanya 1 kali ibadah saja. Lalu mungkin Bapak Ibu saudaraku semua tanya, gimana yang lain? Kok cuma 1 kali? Nah, 1 kali itu pun karena kami pakai protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Jadi kalau kita tahu 8 bulan yang lalu kita ke gereja itu kursi-kursi itu berdempetan semua, tapi kalau jemaat Tuhan nanti akan beribadah kembali di gereja akan melihat sesuatu yang berbeda. Kursi dengan kursi sangat jauh jaraknya. Ya. Ada pertanyaan bagaimana yang kalau cuma 1 kali ibadah, yang lain gimana? Kami tetap, walaupun ada ibadah onsite, tapi kami tetap mengadakan secara online. Jadi ibadah nanti waktu berjalan itu langsung di live, ditayangkan di YouTube, di Facebook, di Instagram. Bapak Ibu saudaraku yang tidak bisa ke gereja atau yang sudah tua bisa mengikuti tetap live streaming secara online di rumah masing-masing seperti sekarang ini. Ya, dan dari minggu ke minggu kami akan memberikan petunjuk-petunjuk, akan memberikan arahan-arahan untuk bagaimana nantinya bentuk ibadah new normal Imamat Rajani yang akan dimulai awal Desember nanti. Ya,
Hari ini saya ingin cuman memberitahu bahwa akan dibuka kembali ibadah onsite awal Desember di minggu pertama, ya. Dan doakan untuk itu, doakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk berdoa supaya Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang memperlancar semuanya, dan Tuhan yang menolong semua kita. Dan saya percaya saatnya Tuhan bulan Desember ini kita kembali beribadah, dan saya tahu dengan antusias kita akan datang dalam ibadah-ibadah onsite itu. Walaupun cuma 1 kali, yang lain bisa ikut online tetap di rumah. Mari kita sekarang datang kepada Tuhan, kita buka kedua tangan kita dan kita minta berkat yang dari Tuhan. Haleluya Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kami terus diatur dan ditata oleh Tuhan, dan hidup kami akan semakin sempurna di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami rencanakan semuanya juga, kalau itu sama dengan rencana-Mu, kami percaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam setiap jemaat kami. Haleluya Tuhan, sekarang kami menadahkan kedua tangan kami di hadapan Tuhan, dan kiranya berkat yang Tuhan berikan untuk semua jemaat-Mu pagi ini, berkat di dalam keluargamu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan mempersatukan keluargamu, Tuhan menghardik segala masalah-masalah dalam keluarga. Tuhan sungguh mencurahkan kasih yang sejati itu ke dalam keluargamu, dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu. Semua organ-organ tubuhmu semakin sehat, semakin sempurna di dalam darah Yesus, dan engkau alami kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati keuanganmu juga, perekonomianmu dipulihkan, perdaganganmu dipulihkan, dan semua pekerjaanmu yang sempat macet beberapa bulan, Tuhan kembalikan dengan cepat, dan Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dicurahkan pagi ini. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Saudaraku semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap banyak berdoa, fokus kepada Tuhan, dan doakan untuk rencana dibukanya ibadah onsite di awal Desember yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.